Termodinamika mempelajari keterkaitan antara energi panas dan usaha, antara sistem dan lingkungan. Termodinamika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang menjelaskan mengenai perpindahan energi antara sistem dengan lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek atau pusat penelitian yang ditinjau. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem tersebut secara langsung. Sistem yang dapat berinteraksi dan bertukar energi dengan lingkungannya, ini disebut sebagai sistem termodinamik. Keadaan sistem dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pertukaran materi maupun energi, ini disebut dengan sistem terbuka. Ya, bisa dilihat di gambar bahwa di sini ada pertukaran massa dan juga ada perpindahan panas. Jika hanya terbatas pada pertukaran energi tanpa adanya perpindahan materi, ini disebut sebagai sistem tertutup. Kemudian, jika tidak memungkinkan pertukaran materi maupun energi, maka keadaan tersebut dikenal dengan istilah sistem terisolasi. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Di sini semua masih ingat ya, di mana persamaan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, ini adalah persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac. Jika pada keadaan isobarik atau P-nya konstan, tekanannya konstan, ya, maka P ini dicoret, tinggallah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jika keadaan isokorik atau isovolum, yang artinya volumenya konstan atau V-nya konstan, maka persamaannya menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dan untuk isotermal atau temperaturnya konstan, T-nya konstan, maka persamaannya menjadi P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Sampai sini paham ya? Work in thermodynamics, kerja atau usaha gas. Sebuah sistem tabung yang berisi gas mempunyai pengisap yang dapat bergerak bebas. Bila pengisap bergeser sejauh delta L, oke, di sini delta L ini adalah sama dengan delta S ya. Kita ganti delta L ini adalah delta S. Karena pengaruh tekanan gas P untuk luas penampang A, maka usaha yang dilakukan gas adalah W sama dengan F kali delta S. Oke, rumus usaha W sama dengan F dikali delta S. Ya, di mana P sama dengan F per A, sehingga F ini adalah P dikali A. P dikali A kali delta S. Oke, di sini A kali delta S-nya Miss gabungkan. Karena A dikali delta S adalah volume. Volume adalah luas permukaan dikali tinggi. Delta S kita anggap tinggi. Sehingga rumusnya adalah W sama dengan P dikali delta V. W adalah usaha, dengan satuannya adalah Joule. Dan P adalah tekanan, dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Delta V adalah perubahan volume, dengan satuan meter kubik. Oke, perhatikan grafik ini. Grafik ini menunjukkan adanya perubahan keadaan gas dari keadaan 1 ke keadaan 2. Usaha yang dilakukan gas ini merupakan luas di bawah kurva. Ini dapat ditentukan dengan integral, di mana W sama dengan integral P dV dengan batas V2 V1. Oke, perhatikan gambar berikut. Isobarik, di mana P-nya konstan, yang berubah hanya pada volume dan temperatur. Bisa dilihat grafiknya ya. Proses perubahan keadaan sistem pada tekanan konstan
Ini disebut dengan proses isobarik. W di sini adalah usaha atau kerja gas. Kita dapat mencarinya menggunakan luas daerah yang diarsir. Ya, ini berbentuk persegi panjang, di mana panjang kali lebar, yaitu batasnya adalah V2 dikurang V1. Untuk yang di sini, lebarnya adalah P. Oke, atau kita bisa gunakan rumus seperti ini. Ya, W-nya adalah sama dengan P dikali delta V. Oke, P kali delta V. Delta V-nya adalah V2 dikurang V1. Persis ya? Nah, kemudian selalu jangan lupa bahwa rumus utamanya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini rumus utama untuk isobarik. Oke? Ya, perhatikan gambarnya. Isokorik atau isovolume. Perhatikan grafiknya. Berarti volumenya konstan. Yang ada hanya perubahan temperatur dengan tekanan. Grafik ini menunjukkan perubahan keadaan gas secara isokorik, yaitu proses perubahan keadaan sistem pada volume konstan. Persamaan isokorik masih sama, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Gimana dengan W-nya, usahanya? Ya, kita bisa lihat pada gambar, apakah ada luas daerahnya pada keadaan isokorik? Tidak ada ya luas daerah yang diarsir ya, sehingga kita bisa dapat katakan W-nya adalah 0. Karena tidak ada perubahan volume alias V-nya konstan, maka usaha yang dilakukan sistem adalah 0. Rumus ini tetap ya, W sama dengan 0 pada keadaan isokorik. Wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about